Don't forget to like. Bentar, panas banget. sabar. Don't forget to Like, comment, dan subscribe di channelnya Koko Dion. Sekarang kita lagi ada di sebuah mainan seharga 50 jutaan. Ada apa di mobil seharga 50 jutaan? Kita lihat. Nah, sekarang kita lihat dari mereknya. Chevrolet Louvre tahun 1980, bermesin diesel 2000 cc, 4 speed. Menurut gua nih mobil layak banget untuk menjadi bahan mainan atau kendaraan hobi. Kenapa? Karena mobil ini udah jarang banget atau sedikit sekali ya kita ngelihatnya di jalan raya. Ya mungkin karena mobil atau teman-teman yang lainnya sudah mulai rusak, sudah mulai nggak bisa jalan, atau juga mungkin sudah mulai dikiloin. Ya, tapi yang kali ini mobil ini masih cukup apik. Oh ya, mobil ini sekarang sudah berada di garasi Koko Dion yang kita dapat dari pemilik pertama, yaitu pabrik roti. Nah, mobil ini cukup terawat kalau gue bilang. Kenapa dibilang terawat? Tuh, boleh diliatin. Iya gak? Dari kolong-kolong, sasis, body, sampai interior dan boxnya itu semua dalam kondisi oke. Yuk kita lihat tampilannya dari depan. Mobil ini cukup klasik karena masih menggunakan lampu bulat-bulat double begini. Terus bempernya juga masih besi dengan pakai grill memanjang begitu, menggaris, dan di sini sebenarnya ada aksen krum-krumannya. Dan ya, yang setahu gua tuh si bempernya itu masih menggunakan bemper krum, tapi kayaknya mungkin karena mobil ini kondisi waktu itu sudah kurang apik, maka mungkin dicat jadi warna silver. Perlu teman-teman tahu lagi, si lampu-lampu ini masih menggunakan merek Jepang loh, karena mobil ini memang si Chevrolet ini sebuah produk kerjasama antara Jepang dengan Australia, tapi dia menggunakan ini mereknya tuh Amerika. Ini kan mungkin kalau di Amerika ini GMC gitu ya, tapi kalau di Indonesia dia masuk lewat sebuah perusahaan yang bernama Garmak Motor. Secara tampilan dari sisi muka, mobil ini masih kelihatan pickup Amerika begitu. Atau di Indonesia nih, mobil ini dijuluki dengan Chevrolet Buaya, teman-teman. Kenapa dibilang buaya? Mungkin dulu yang makainya banyak buaya darat. Oh ya, kita lihat sekarang dari sebelah kiri. Di sebelah kiri mobil ini ada emblem Louvre di situ dan ada lampu side lamp. Nah, lalu si pelek atau rodanya, gue udah pasang pakai pelek X. Entah ini punya Hilux atau ini punya HS, tapi yang pasti ada label Toyotanya dan menggunakan ban Toyo asli Jepang. Jadi dengan ukurannya tuh ukuran 195 ring 15. Jadi mungkin ini ban-ban komersil gitu atau ban-ban niaga. Jadi kayaknya gue yakin ban ini lebih awet kalau dia terpasang di sini. Oh ya, ada sedikit yang tidak ori, yaitu spion. Spion dia masih sudah pakai punya saudaranya Isuzu Panther. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Setahu gue mobil ini itu spionnya tuh ada di depan. Jadi spion tanduk yang pakai bahan keruman. Tapi tampilan di pintunya ini masih ori, karena di list pintu ini masih ada list chrome-nya, teman-teman. Dan si pintu ini masih model cungkil seperti ini. Dan juga setahu gue ini warnanya adalah keruman. Ya, tapi untuk mobil yang ini warnanya sudah list pintunya cungkilan pintunya ini sudah dicat warna hitam. Seperti yang kita tahu, kalau mobil tua itu atau mobil klasik kebanyakan materialnya masih material besi. Nah, mobil ini memang asli dari baru itu box, tapi kalau gue pikir box ini sudah gantian ya teman-teman, karena kok kayaknya kelihatannya bagus banget. Dan yang gue tahu kalau box zaman dulu itu biasanya dia setengah.
dia setengah, box bawahnya itu pick up asli, lalu tengahnya itu, atasnya itu pakai box. Mobil ini menggunakan remnya rem tromol, tapi di mobil ini kita udah upgrade jadi pakai rem cakram, yang dimana rem cakramnya adalah punya Toyota Fortuner. Jadi kalau kita pelajari, mobil ini tuh aslinya menggunakan ring 14, tapi karena dia sudah menggunakan cakram atau rem disknya Fortuner, maka si mobil ini harus pakai ring 15. Ya, kita lihat sedikit. Kalau kita perhatikan, mobil ini terawat rapi dari pertama, ya, yang dimana lipatan-lipatan atau garis-garis bodinya nih masih utuh banget. Ya, jadi makanya layak banget. Terus kalau lu nanya, kenapa harganya bisa sampai 50 jutaan? Ya itu sih suka-suka gua juga ya, gua yang ngasih harga gitu kan. Tapi nggak suka-suka. Kenapa? Karena Garasi Kokodion itu kalau ngasih harga menurut gue wajar, ya. Antara kondisi dengan harga itu menurut gue sih seimbang gitu, jadi nggak suka, mohon maaf. Nah, kita lihat nih, body-bodinya itu masih kaleng, enak banget. Nah, jadi seperti itu. Oh ya, untuk kelengkapan mobil ini masih tangan pertama, lalu si body itu masih tegak utuh ya, yang di bagian dalam kanan dekat supir. Dan kalau kita lihat di mobil ini, kayaknya tuh dari berdirinya itu masih gagah banget, masih gagah perkasa. Nah, rasanya mobil ini bila dikendarai, ya kan? Coba, nanti kita coba. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bagian dalam. Yuk kita lihat bagian dalam. Di bagian dalam seperti ini, masih minim aksesori banget teman-teman. Tapi yang luar biasa, setirnya masih ori. Lalu cover setirnya ini masih ada. Terus tombol-tombol atau saklar-saklar ini semua masih ori. Biasanya udah nggak ada. Tapi sayangnya si meja dashboardnya alias covernya ini udah nggak asli. Jadi dia pakai kalep begini. Bahannya menurut gua kurang enak ya. Mestinya ini dirapihkan lagi sedikit, jadi supaya lebih enak. Oh ya, di dashboard ini cuma ada, di dashboardnya ini ada 3 bulatan. Yang dimana bulatan pertama itu untuk lampu brake, rem tangan, lalu temperatur. Yang kedua kilometernya, dan yang ketiganya itu oli, dinamo ampere, dan fuel, ya, tangki bensin. Nah, di bawah nih biasa rem tangan, masih model tarik gini. Nah, ini tongkat persnelingnya 1, 2. Udah ada AC loh teman-teman, ya kan? Nanti kita cobain gimana rasanya naik mobil ini. Nah, yang enak mobil ini tuh tongkat persnelingnya tuh sudah di bawah, ya kan, sudah pakai tongkat, bukan yang engkol lagi. Karena kalau kita lihat teman-teman yang sekelasnya, yaitu ada Toyota Hilux dan Datsun, giginya itu atau tongkat persnelingnya masih engkol. Nah, jadi kelebihan dari Chevrolet Louvre, dia sudah menggunakan tongkat, ya. Dan di sebelah kanan nih stikernya itu masih ada teman-teman. Ini stiker orinya itu masih ada 1 ST. Jadi gigi 1 tuh dari 0 sampai kira-kira 25 km. Dan gigi 2 itu kira-kira dari 15 sampai ke 40 km. Gigi ketiga alangkah baiknya digunakan dari kira-kira kecepatan 25 sampai 75 km. Gigi 4-nya bisa sampai 110 km. Luar biasa. Nah, buat kaca ini karena mobil klasik, makanya kacanya ini kaca engkol. Dan engkolannya itu masih enteng, teman-teman. Ya kan? Untuk door trim sudah tidak original, tapi dibentuk menurut bentukan orinya. Untuk tarikan pintu masih orinya, teman-teman, warnanya biru. Dan engkolannya nih, teman-teman, seperti ini. Ya, kayaknya lebih asik. Gimana kalau kita coba mobil ini? Giliran kita cobain dalamnya. Ya, menurut gue sih mobil ini cukup asik, cukup enak. Sensasi berkendara bawa mobil tuanya itu terasa banget. Ya enggak? Cukup enak nih. Oh iya, mobil ini tuh apa ya? Menurut gue sih kayaknya cukup terawat, cukup oke. Kayaknya dia pemilik sebelumnya tuh ngejaga banget. Oh ya, dan juga yang gua terima infonya sebelum gua ambil dari mobil ini,
mobilnya tuh cuma dibangun, begitu beli itu cuma dibangun, dan setelah dibangun ya udah ditaruh aja di garasi. Maka itu apa ya, rapi gitu, rapi. Cuma banyak debu-debunya aja. Oh ya, dia nih selain menggunakan mesin diesel, persnelingnya juga baru 4 speed atau 4 kecepatan. Kalau memang lu sekarang lagi mendengar suara-suara berisik gitu, ya wajar, karena mungkin mobil pick up tahun segitu perdamannya juga kurang dan mesinnya diesel, jadi suaranya itu agak berisik teman-teman gitu. Oh ya, nih dia mobil ini asik banget. Sama pemilik sebelumnya tuh udah dipasang power steering, udah dipakein AC, walaupun yang sekarang posisi AC-nya itu dalam kondisi lagi nggak terlalu dingin karena freonnya menurutnya kurang. Dan biasanya mobil tahun segitu masih remnya masih menggunakan rem tromol. Tapi mobil ini sekarang udah pakai rem cakram. Rem cakramnya itu pakai punya Toyota Fortuner. Nah, buat teman-teman yang penasaran, pokoknya udahlah, ini aja lah, bayar aja mobilnya. Gimana kalau mau ngebayar mobilnya? Ya kan? Kunjungin aja Instagram Kokodion atau telepon langsung, karena di Instagram Kokodion tuh ada nomor teleponnya, ada kontaknya. Ya, yuk buruan, jangan sampai ketinggalan. Oke, let's go. Terima kasih teman-teman buat yang sudah menyaksikan, buat yang sudah subscribe. Semoga video-video yang kita upload atau kita posting bermanfaat buat kita semua. Tunggu video berikutnya. Thank you, God bless you. Dadah. Tuh di depan ada apa?